Kita tahu saya sudah ditarget sama manajemen untuk musim depan tidak ada pilihan juara. Menurut saya ini satu tantangan yang cukup menarik buat saya. Tetapi alhamdulillah ini kok ganti karena dia apa nih? Mau kita ganti dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas pertandingan ini tadi membuat kami bergembira, di mana pada pertandingan malam hari ini, pertandingan terakhir, komitmen kami bersama tim, saya kepingin pemain-pemain asing saya pulang perjalanan mungkin 24 jam di pesawat, pemain-pemain lokal pulang, saya kepingin mereka happy ending. Dan melalui perjuangan yang sangat keras, akhirnya kami memenangkan pertandingan. Alhamdulillah kami memastikan berada di papan atas meskipun paling bawah ya, karena 1 sampai 6 dalam papan atas ini menurut saya satu prestasi yang luar biasa. Kenapa? Yang pertama, di dalam pertandingan tadi hanya 3 pemain dari pemain-pemain yang lama, Hernando, Alwi Slamet sama Hidayat, lainnya semua pemain baru. Artinya saya membangun kekuatan dengan baru, tetapi alhamdulillah bisa finish di urutan ke-6 papan atas, hanya turun 1 strip dari kompetisi kemarin, yang mana pemain-pemain yang kemarin jauh lebih komplit, tetapi dengan materi pemain baru pun Persebaya menurut saya musim kali ini menempati urutan ke-6, dan itu menurut saya tidak jelek. Terima kasih. Ya, yang pertama Bruno menurut saya pemain yang cukup berkualitas. Yang kedua, dia sudah tahu bagaimana cara bermain Persebaya, dan dia sudah mengetahui bagaimana kompetisi Indonesia, sudah tahu. Jadi menurut saya salah satu pertimbangannya adalah tidak memerlukan adaptasi lagi untuk Bruno. Jadi memang Bruno sudah 100% pasti akan balik, dan saya selalu berkomunikasi, dan dia sangat senang bisa kembali ke Persebaya. Dia memang sangat mencintai tim ini menurut saya. Banyak sih pemain yang tetap kita pertahankan, tetapi untuk perebutan pemain baru sudah 80%, 90% sudah selesai. Pemain asing semua sudah selesai, tinggal masalah teknis saja. Terus berikutnya memang masalah latihan, pasti kami akan melakukan dulu komunikasi dengan manajemen kapan tim ini kami persiapkan, seperti itu mas. 70%-an lah yang masih bertahan. Ya, yang jelas saya mencari pemain-pemain yang sesuai dengan cara bermain Persebaya. Mereka harus mengikuti cara main yang saya inginkan, dan mudah-mudahan perebutan pemain ini baik asing maupun lokal menurut saya akan sangat mendukung dengan cara tim yang saya inginkan untuk musim depan. Karena kita tahu saya sudah ditarget sama manajemen untuk musim depan tidak ada pilihan juara. Menurut saya ini satu tantangan yang cukup menarik buat saya. Tetapi alhamdulillah manajemen memberikan target, tetapi manajemen juga membackup apa yang menjadi keinginan kami, membutuhkan tim untuk bisa menjadi juara, di backup total sama manajemen. Terima kasih. Siapa? Katanya siapa? Belum tahu, yang tahu kan saya. Kak, yang jelas hampir semua rampung. Intinya sudah nggak ada masalah. Untuk pemain asing hanya masalah teknis saja, Bek kanan saya pikir udah ada Nuri Farsa sama Catur. Menurut saya Catur ini pemain yang sangat prospek ya. Catur ini pemain, ketika pertama kali saya melihat Catur, saya sampaikan bahwa anak ini cara bermain bolanya bagus, cuman memang anak ini belum ada pengalaman. Tapi beberapa kali pertandingan dia cukup bagus main, sesuai dengan yang saya inginkan. Saya selalu katakan sama dia, Tur, cara main bola kamu itu sudah betul, hanya saja eksekusi kadang-kadang salah. Cuman itu aja, itu yang perlu saya
benahi nanti untuk musim depan catur. Menurut saya terima kasih di Indonesia, tapi menurut saya kan kemarin saya sudah ya apalagi menurut saya pemilihan sebagai pemain pelatih terbaik musim depan itu menurut saya sangat luar biasa. Artinya apa? Biasanya saya sangat yakin musim ini yang pasti menjadi pelatih terbaik adalah pelatih dari Makassar. Karena apa? Biasanya memang pelatih terbaik itu selalu dipilih dari tim juara, kecuali waktu saya menjadi pemain terbaik hanya berada di 5 besar. Artinya banyak hal-hal yang positif yang saya lakukan di Persebaya, akhirnya bisa mengalahkan pelatih yang membawa tim juara. Jadi menurut saya, coba teman-teman wartawan coba lihat di mana ada tim yang tidak juara menjadi pelatih terbaik. Nggak ada menurut saya dimanapun. Pemain pengalaman itu kan karena kurang jam terbang. Saya mencoba beberapa pemain seperti tadi si siapa? Denny Agus, saya beri kesempatan main. Saya adalah untuk mempersiapkan tim musim depan. Saya memberi banyak catur main di musim depan. Sebenarnya psikolog itu ya seorang pelatih itu harus bisa menjadi psikolog. Kalau saya dulu waktu mengikuti kursus di APRO, salah satunya bagaimana seorang pelatih itu bisa jadi orang tua, jadi guru, jadi psikolog ya. Jadi itu sih, itu tapi menurut saya belakangan lah. Tapi yang terpenting bagaimana seorang coach bisa menghandle, apalagi kita tahu semua mungkin satu-satunya tim Persebaya yang pelatih lokal hanya Persebaya. Di mana-mana ada 1 atau 2 pelatih asing, ini lokal semua, dan ternyata kami alhamdulillah berkat dukungan semua masih bisa bersaing. Ya, sepak bola itu sangat kompleks. Saya sampaikan kepada seluruh pemain untuk musim depan, saya menginginkan pemain saya bisa tahan main 90 menit dalam kondisi intensitas yang cukup tinggi. Karena saya selalu tekankan kepada seorang pemain bahwa di dalam bola itu yang nomor 1 adalah di dalam kepala mereka. Sepak bola itu di kepala, bukan di kaki. Kaki hanya jalan setelah mendapatkan perintah dari kepala. Kepala bagus, visi main bola bagus, ditunjang dengan fisik yang bagus, mereka clear taktikal bagaimana cara bertahan, bagaimana cara menyerang, bagaimana cara transisi. Itu yang saya pahami. Saya benar-benar pertahanan saya juga harus lebih kuat. Ini pertahanan kami ini agak sering kemasukan. Musim depan saya menginginkan baik attacking maupun defending, saya mau ada yang memiliki satu balancing yang sangat bagus. Sama pemain asing dan pemain lokal ketika nanti masuk pertama kali persiapan, saya mau kondisi pemain berada di 80%. Jadi untuk berikutnya saya tidak terlalu susah untuk meningkatkan kondisi fisik. Artinya ketika libur mereka sudah latihan dan mereka setuju semua. Pemain-pemain yang saya sampaikan, pemain asing juga dia bilang, "Coach, paling saya hanya istirahat 1 minggu, setelah itu saya persiapan." Saya bilang, "Oke, yang penting kamu justru pemain-pemain asing saya tekankan kamu masuk ke Indonesia, balik ke Surabaya, kondisi harus siap 100% untuk kompetisi." Karena mereka mayoritas memiliki pelatih khusus ya personal training fisik. Menurut saya nanti saya larang pemain saya tidak ada pemain tarkam. Saya juga ketika saya dulu jadi pemain sama sekali saya tidak pernah tarkam. Karena tarkam resikonya sangat besar, cedera yang mungkin hanya akan mendapatkan uang 1, 2, 3 juta, tapi kalau dicedera akan panjang. Yang kedua, tarkam ini kalau untuk pemain-pemain profesional akan menurunkan mereka, akan menurunkan pride mereka, akan menurunkan kualitas, akan menurunkan harga diri mereka. Kenapa? Kalau main tarkam kalah, terus dilelok gak berbaruan, terus pemain gak duduk, kamu apa? Terus jangan saya nanti ini saya pesan kepada seluruh pemain, saya melarang keras tarkam kecuali kalau dia hanya latihan sama, tapi bukan itu tarkam yang dia dibayar untuk turnamen, saya nggak mau. Ada denda ketika ada kayaknya kalau saya ngomong tidak ada satu pemain yang nggak menurut sama saya deh. Tak perlu denda ya.